Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat iman, nikmat Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang yang berbahagia ini. Allah menganugerahkan kepada kita kemudahan dalam ibadah kepadanya. Kita bisa duduk dalam majlis ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, menandakan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kebaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan untuk dirinya, maka Allah fahamkan dia dengan urusan agama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, ya, pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas secara umum tentang bab yang pertama, yaitu hakikat dan kedudukan tauhid dalam diri seorang mukmin. Mungkin kita akan ulang sedikit yang berkaitan dengan kedudukan tauhid pada diri seorang mukmin. Yang pertama teman-teman sekalian, orang kalau sudah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan dirinya kepada Allah, mencintai, berharap hanya kepada Allah, maka dia akan mudah dalam kehidupan. Apapun cobaan-cobaan yang Allah berikan kepada dia, dia akan bersabar. Dan betapapun nikmat yang begitu besar Allah anugerahkan kepada dia, dia tetap kembali kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mentauhidkan Allah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dia tidak perlu pengawasan, ya. Artinya ketika dia dalam kondisi sendiri, dalam kondisi kerumunan manusia, dia tetap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau sudah punya sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu bagi dia pendamping lagi, karena dia merasa Allah selalu melihat diri dia. Sampai kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, jangan pernah engkau merasa sendirian. Ketika kita merasa sendirian, tidak ada orang yang melihat kita, maka disitulah syaitan akan memberikan godaan-godaan kepada kita. Maka kita harus ingat bahwasanya kedudukan tauhid pada diri seorang mukmin sangat besar. Maka kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang mentauhidkan dirinya, Allah tidak akan mengazabnya di akhirat. Maka tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita masuk pada bab yang kedua pada pertemuan ini. Kita akan bahas perlahan-lahan insyaallah taala. Yang penting antum bisa mengambil faedah dalam bahasan kitab tauhid ini. Di bab yang kedua teman-teman sekalian, di halaman berikutnya, ya, kalau di PDF di halaman 22, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Pertama yang harus kita tahu dari judul ini, penulis kitab ingin mengingatkan kepada kita bahwasanya dari sekian banyak ibadah, ibadah salat, ibadah puasa, ibadah zakat, termasuk ibadah yang sifatnya adalah kebiasaan baik,
Misalnya antum bekerja, ya, berangkat dari pagi, pulang sore, mencari nafkah yang halal. Semua kebaikan ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita mentauhidkan Allah. Itu istimewanya tauhid. Ada orang yang tidak mentauhidkan Allah, dalam bahasa kita orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir. Sebaik apapun dia hidup, dia sedekah sama orang, dia bantu orang-orang fakir, Allah tidak akan balas kebaikan dia di akhirat. Jadi di situ perbedaan antara tauhid dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah. Di dunia dibalas sama Allah, Pak. Ada orang kafir di dunia, dia berbuat kebaikan, dia bekerja, Allah balas. Karena Allah Maha Adil. Ketika ada orang yang bekerja, Allah berikan dia hasil dari pekerjaannya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lahum fil akhirati min nasib." Tetapi besok di akhirat dia tidak pernah mendapatkan bagian sedikit pun, karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaannya kata para ulama. Kemudian kata Syekh rahimahullah, di sini disebutkan dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Kalau kita berbicara masalah dosa, teman-teman, apa definisi dosa itu, Pak? Kapan sesuatu dianggap sebagai perbuatan dosa? Nabi mengatakan dalam hadis, "Ma haka fi nafsik ayakhaf ayattali'a 'alaikan nas." Yang namanya dosa, apa yang engkau benci dalam dirimu dan engkau tidak senang kalau orang tahu kamu mengerjakan itu dosa biasanya. Misal kita mengucapkan sesuatu atau kita melakukan sebuah perbuatan, kita nggak pengen orang tahu kita melakukan itu. Biasanya itu adalah dosa. Dan dosa itu akan membuat hati kita gelisah terus, Pak. Dan dengan kita mentauhidkan Allah, dosa itu diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti disebutkan dalam hadis kursi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian berbuat dosa kepadaku sepenuh bumi, thumma lam tusyriku bihi syai'a, namun kalian belum pernah berbuat syirik kepadaku." Jadi ada orang nih dosanya penuh semua bumi, Pak. Langit bumi penuh sama dosa dia, tetapi dia tidak pernah berbuat syirik. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Allah akan datangkan kepada dia ampunan seluas langit dan bumi pula. Itu keistimewaannya, teman-teman sekalian. Tetapi tanpa tauhid, sehebat apapun ibadah kita, Allah tidak akan terima. Atau kata sebagian para ulama akidah, Allah akan menjadikan amal kita berguguran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka bergugurlah amal-amal ibadahmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan membahas firman Allah pada surah Al-An'am ayat 82 yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman yang tidak menodai keimanan mereka, mereka yang tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ketentraman. Orang yang beriman sama Allah, hatinya pasti tenang, teman-teman. Tenang dia, Pak. Karena nanti bahasan dari tauhid itu ujungnya apa? Kita hanya berharap sama Allah. Kita hanya mengadu kepada Allah. Kita hanya berdoa kepada Allah. Itu hasil dari seorang mentauhidkan Allah. Kemudian disebutkan di sini, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan jalan hidayah. Nah, teman-teman sekalian, ketika disebutkan surah Al-An'am ayat 82 ini, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang mukmin dia tidak berbuat kezaliman?" Karena Allah sebutkan di sini orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kezaliman. Kata Aisyah, ini ayat berat sekali ya Rasulullah. Artinya orang beriman gak boleh berbuat dosa. Maka diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari ayat ini,
orang-orang yang beriman dan mereka tidak menodai iman mereka dengan kesyirikan. Jadi maknanya di situ, Pak. Manusia pasti buat dosa, Pak. Kita ini mungkin tidak berbuat dosa. Allah sudah tetapkan, ya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya semua manusia berbuat dosa di malam dan di siang hari. Itu sudah fitrah kita sudah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, aku ampunkan dosa-dosa kalian. Nah, jadi dimaksudkan dengan ayat ini, ya, orang-orang yang akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk adalah orang-orang yang dia tidak menodai imannya dengan kesyirikan. Nah, ada pertanyaan, Mbak. Ada seorang ustadz, Pak. Saya kaget dengan pernyataan dia. Antum tahu istilah kuburiyun? Apa istilah kuburiyun, Pak? Penyembah kubur. Itu sudah dikenal dari dulu, Pak. Orang kalau dibilang kuburiyun, itu penyembah kubur. Itu para ulama dari masa lampau memahami kuburiyun penyembah kubur. Ada seorang ustadz dia ngomong, sebenarnya kuburiyun itu adalah orang yang pertama kali melakukan Aisyah, kata dia. Subhanallah, Pak. Dia bilang Aisyah itu orang yang pertama kali dijuluki kuburiyun sebenarnya. Alasan dia apa? Nabi meninggal dunia di mana dikuburkan, Pak? Di kamar. Berarti setelah Nabi meninggal dunia, Aisyah bertahun-tahun sholat di situ, baca Al-Quran di kamarnya, di sisi kuburan, kata dia. Berarti tidak apa-apa kita beribadah di sisi kuburan, kata dia. Karena Aisyah melakukan. Subhanallah, Pak. Ini syubhat, teman-teman. Apa bantahannya? Dari dulu Nabi SAW mengatakan, la taja'alu kuburakum masajidan. Jangan kalian jadikan kuburku seperti masjid-masjid yang disembah, masjid-masjid yang beribadah di dalamnya. Maka bantahannya apa? Aisyah radhiyallahu taala anha, memang dia beribadah di kamarnya, di rumahnya, dan Nabi dikuburkan di situ. Tetapi tidak pernah disebutkan Aisyah radhiyallahu taala anha menyembah kubur Nabi, atau Aisyah datang ke kuburannya para sahabat yang lain kemudian beribadah di situ. Memang pengkhususan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seorang Nabi itu dimakamkan di mana dia meninggal. Jadi ini berbahaya sekali ya kalimat yang seperti ini, sehingga dikatakan Aisyah ini nyembah kuburan, artinya sholat dekat kuburan, baca Quran dekat kuburan bertahun-tahun. Karena makam Nabi ada di situ. Bapak Ibu sekalian, ya, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Ali bin Abi Thalib, kalau kita berbicara masalah kesyirikan pada ayat ini, ketika Nabi mengutus beliau untuk berangkat ke sebuah negeri, perintah Nabi dua saja, Pak. Wahai Ali, kalau kau sampai di negeri itu, kamu hancurkan semua gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Gambar-gambar yang dipasang, dipajang, disuruh dihancurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, kamu ratakan kuburan-kuburan di negeri itu. Ini maksudnya apa? Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memahami sebab pertama terjadinya kesyirikan, potensi-potensi kesyirikan ada pada makam-makam orang-orang soleh. Dan subhanallah, Pak, ya, betapa banyak orang yang memang datang ke kuburan minta sama kuburan. Wahai kiai, wahai wali Allah, rezeki saya sempit, mohonkan sama Allah agar Allah berikan saya rezeki. Ini nggak boleh, jemaah. Allah menyuruh kita berdoa langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat yang pertama. Orang yang hatinya tenang, ya, adalah orang yang mentauhidkan Allah. Termasuk nanti efek tauhid ini ada dalam pekerjaan kita, Pak. Orang kalau memang hatinya sudah mentauhidkan Allah, apa yang sudah diamanahkan kepada dia, dia jalan. Makanya Allah mengatakan, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah kalian, kata Allah. Beramal saja kalian, kata Allah. Nanti Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman akan melihat amal kalian tersebut. Makanya kalau ada orang kerja, Pak, dia kerja cuman terlihat sibuk di depan pimpinan aja, itu kerja yang paling capek itu. Tapi kalau dia mentauhidkan Allah, orang lihat, orang tidak lihat, dia beramal, dia bekerja,
Allah sendiri yang akan memberikan ketenangan kepada dia, kebahagiaan di dalam hati dia. Maka ini ayat yang pertama menunjukkan keistimewaan tauhid. Orang tersebut akan diberikan ketentraman hati. Bapak Ibu sekalian, apa kira-kira Pak yang membuat orang itu hatinya gelisah, nggak tenang, sumpek? Kekurangan duit buat hati kita gelisah nggak? Kurang duit, kurang rezeki? Seharusnya tidak. Seharusnya walaupun kita miskin, walaupun kita susah, tidak boleh semangat kita berkurang dalam menuntut ilmu agama. Lihat dulu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Pak. Abu Hurairah ini sampai pingsan, teman-teman. Pingsan karena kelaparan. Bayangkan tuh. Dan betapa banyak para sahabat itu yang mereka itu hidupnya susah, tetapi karena mereka tahu dengan kehidupan akhirat, mereka faham kehidupan dunia hanyalah ujian sementara, maka mereka bersabar. Makanya kalau dikatakan bahwasanya orang-orang miskin, disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang miskinnya muhajirin 500 tahun lebih dahulu masuk surga sebelum orang-orang kaya di antara mereka. 500 tahun, Pak. Masih mau jadi orang kaya? 500 tahun, Pak. 500 tahun akhirat, bukan dunia ini. Artinya 500 tahun orang-orang miskin yang soleh sudah menikmati surga. Orang-orang yang kaya yang soleh masih dihisap hartanya. Dari mana harta ini, kemana kamu keluarkan? Dari mana harta ini, kemana kamu keluarkan? Selama 500 tahun. Nah, di sini artinya keistimewaan tauhid menenangkan hati seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ya. Disebutkan di sini tentang definisi iman, ya. Disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, iman adalah ucapan hati. Ini pertama nih. Definisi iman, ucapan hati, harus diucapkan. Karena nanti ada pembatal keislaman karena ucapan. Maka kalau ada orang yang berbuat baik, dia sholat, dia mungkin puasa, seperti orang-orang Islam berpuasa, seperti orang Islam sholat, tapi dia nggak mengucapkan syahadat, dia belum beriman. Harus ada pengakuan dengan lisan. Iman yang pertama, ucapan dengan lisan. Makanya Abu Talib, ya, Abu Talib paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dihukumi meninggal dalam kondisi kekufuran karena dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Dia nggak ucapkan dua kalimat syahadat. Padahal bertahun-tahun, Pak, dia mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ucapkan dengan lisan kalau kita beriman kepada Allah. Nah, ucapan dengan lisan, teman-teman sekalian, terkadang muncul di hati kita ini kegelisahan tentang keberadaan Allah, Pak. Ada salah seorang jemaah bilang sama saya, "Ustadz, terkadang saya itu merenung, Ustadz." Tapi terkadang renungannya ini digoda sama syaitan. Dia merenung Allah ini kapan adanya. Kemudian nanti kalau orang sudah masuk surga, masuk neraka, kita di surga selama-lamanya, neraka selama-lamanya, sampai kapan Allah ada? Dan bagaimana nanti cerita? Berpikir seperti itu terus. Sampai ada was-was di hati orang tentang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata perasaan ini, teman-teman, pernah terjadi di antara para sahabat. Ada sahabat menanyakan, "Ya Rasulullah, terkadang muncul kekhawatiran di hatiku tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala." Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau muncul keraguan itu, langsung ucapkan dengan lisan. Artinya keimanan nih. Ucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Langsung ditepis, Pak. Kadang-kadang ada orang berpikir, kalau saya ini jadi orang soleh, hidup saya kayak susah. Riba nggak boleh, harus sholat. Benar nggak surga ada? Benar nggak neraka ada, ya? Kalau muncul itu, Pak, langsung amantu billah, aku beriman kepadamu ya Allah. Jangan kita teruskan pemikiran kita itu, berbahaya sekali. Dan ini telah ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ada orang yang masuk dalam hatinya syubhat. Maka di antara firman Allah dalam surat Al-A'raf, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kata iblis, sesungguhnya aku akan menggoda manusia dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aimanihim, dari samping mereka, dan dari kiri mereka.
Kata Imam Ibnu Katsir, teman-teman, iblis menggoda dari depan. Maksudnya apa? Membuat manusia ragu dengan hari kebangkitan. Itu tuh Pak, iblis tugasnya itu. Ibnu Jauzi sebutkan dalam kitab Talbis Iblis. Iblis menggoda dari belakang, maksudnya apa? Iblis membuat manusia berputus asa dari ampunan Allah. Ada orang kadang-kadang, Ustaz, saya ini udah bertahun-tahun berbuat dosa. Saya makan riba, saya berzina, saya bahkan melakukan dosa-dosa besar. Apa mungkin Allah masih ampunkan dosa saya? Nah itu setan terus tuh Pak, sampai pada akhirnya dia nggak mau bertaubat sama Allah nanti. Dari samping kanan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, iblis akan merusak kebaikan-kebaikan amal kalian. Dan kebaikan yang paling besar dalam agama kita adalah tauhid. Jadi kalau kita urutkan, kata Ibnu Jauzi Pak, godaan iblis yang pertama membuat orang keluar dari Islam. Itu godaan pertama, dirusak tauhidnya. Itu talbis iblis yang pertama. Kalau iblis tidak berhasil, turun kepada godaan yang kedua. Iblis membuat orang tersebut meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah. Salat mulai tinggal, zakat dia gak mau tunaikan, puasa Ramadan dia tinggalkan. Yang ketiga, iblis akan membuat manusia jatuh kepada dosa besar dan dosa kecil, walaupun gak sampai murtad. Dan yang paling dahsyat teman-teman, ya, iblis itu Pak, saking bencinya sama manusia, ingin membuat orang masuk bersama dia dalam neraka. Iblis tidak pernah ridho membuat pahala kita itu sempurna. Nah contoh Pak, ya, dikasih contoh sama para ulama. Ada orang sholat sunnah tiap hari di masjid, boleh nggak Pak? Boleh. Ba'diyah, qabliyah di masjid, ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur di masjid. Kemudian juga nanti salat subuhnya dia di masjid, qabliyah subuh dia di masjid. Apa kata Ibnu Jauzi rahimahullah? Orang yang terus-terusan melaksanakan salat sunnah rawatib di masjid, dia terkena talbis iblis. Kenapa? Karena salat sunnah lebih besar pahalanya di rumah Pak. Kita boleh salat sunnah di masjid, tapi lebih besar pahalanya di rumah. Iblis tidak pernah mau pahala kita sempurna. Kena tipu daya iblis. Contoh juga para wanita, kata Ibnu Jauzi. Ada wanita yang setiap sholat 5 waktu ke masjid. Maghrib ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid. Boleh atau tidak? Boleh. Karena kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan halangi para wanita ke masjid, kata Nabi. Tetapi pahala dia tidak lebih besar daripada dia di rumah. Nah itu iblis, salah satunya tugasnya seperti itu. Dan tugas terbesar iblis, ya, membuat manusia keluar dari ibadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk kepada hadis Ubadah bin Samit, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, kita masuk pada definisi iman dulu, ya. Tadi masalah ucapan hati, ya, ucapan lisan, ya. Kemudian juga ucapan lisan juga dibarengi dengan ucapan hati, keyakinan dalam hati kita. Makanya dulu Ammar bin Yasir, ya, ketika keluarganya diazab, Sumayyah bintu Khayyat, seorang syahidah pertama dalam Islam, dia tetap mempertahankan tauhidnya walaupun sampai dibunuh. Yasir, ayahnya pun demikian, ayahnya Ammar. Nah akhirnya Ammar bin Yasir ini Pak, ketika dia diazab, terus diazab oleh orang-orang kafir Quraisy, dan dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran, dia dipaksa untuk menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sejarah Ammar ini diletakkan di atas tubuhnya batu besar, jemaah. Kalau ingin batu besar ini diangkat, dia disuruh menghina Rasulullah. Akhirnya Ammar datang menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya tidak menghina engkau, maka aku akan terus diazab oleh orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selama hatimu beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau dalam kondisi terpaksa, maka engkau masih seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Artinya apa? Hati ini juga menjadi sesuatu yang penting dalam syariat. Ada orang misalnya mau dibunuh, dia ucapkan kalimat kekufuran,
supaya dia selamat, tetapi hatinya masih beriman sama Allah, maka dia tetap tergolong seorang mukmin. Jadi ucapan dengan lisan, kemudian keyakinan dalam hati. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, yang disertai dengan perbuatan diiringi dengan ketulusan niat karena Allah Subhanahu wa taala dan dilandasi dengan berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah dia mengucapkan dengan lisan kalimat syahadat, dia yakin dalam hati dia, maka dia tunjukkan dalam bentuk amalan. Karena tidak bermanfaat iman seorang sampai dia mengamalkan dalam kehidupan dia. Amalkan teman-teman sekalian. Setiap kita dapat ilmu, amalkan. Dapat ilmu tentang tauhid, amalkan. Dapat ilmu tentang kejujuran, amalkan. Dapat ilmu tentang ikhlas niat karena Allah, amalkan. Maka inilah definisi iman menurut ahlu sunnah wal jamaah. Makanya nanti ya, di akhirat ada orang-orang yang telah beramal soleh. Dia sudah sholat, dia sudah puasa, namun ternyata amal soleh dia tidak ditopang di atas Al-Quran dan hadis. Sholatnya asal-asalan, puasanya asal-asalan. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Amilatun nasibah. Ada orang besok di akhirat sudah capek-capek beramal, tasla naran hamiyah. Ternyata amal ibadah yang dia lakukan membuat dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ditimbang, Pak. Setiap beramal, tanyakan dalilnya apa. Setiap beramal, tanyakan pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya. Bapak Ibu sekalian, ini saya ambil satu contoh saja. Ketika Nabi meninggal dunia, Pak, siapa yang memandikan jenazah Nabi, Pak? Ali bin Abi Thalib. Itu yang diberikan izin oleh para sahabat untuk menggosok tubuh Nabi, membersihkan badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika para sahabat hendak memakamkan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat berselisih. Apakah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita buatkan lahat atau tidak? Berselisih para sahabat, Pak. Artinya apa? Mereka itu benar-benar ingin mengamalkan seperti apa dulu Nabi menyuruh kami memakamkan jenazah. Akhirnya para sahabat ini berbeda pandangan. Ada yang mengatakan dibuat lahat, ada yang mengatakan tidak dibuat dengan lahat. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, wahai para sahabat Nabi, kita istikharah semuanya. Ini di hadis yang sahih. Akhirnya para sahabat istikharah, dan ternyata muncullah sebuah keputusan pada waktu itu, kita panggil dua orang yang akan menggali kuburnya Nabi. Siapa yang pertama kali datang ke makam itu, dialah yang berhak untuk menentukan lahat atau tidak. Sampai pada keputusan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan dengan lahat, dibuat lahat di kuburnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu contoh, teman-teman. Jadi para sahabat itu benar-benar berhati-hati dalam beramal, karena mereka memahami yang bisa memasukkan seorang hamba ke dalam neraka bukan hanya dosa. Termasuk orang bisa masuk ke dalam neraka Allah karena dia melakukan amalan tetapi bukan di atas ilmu yang sahih. Zikirnya salah, cara sholatnya salah, cara puasanya salah. Bukankah orang-orang Khawarij ya? Orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang yang melenceng dari agama, tetapi ibadah mereka hebat, Pak. Baca Quran mereka luar biasa. Tetapi Nabi mengatakan, kalau mereka hidup, ketika aku melihat mereka, aku akan bunuh semua mereka. Qurannya bagus, Pak. Ibadah puasanya luar biasa, sholat malamnya hebat. Tetapi ketika ibadah tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, maka ibadah mereka sia-sia. Baik, itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang definisi iman di bab yang kedua ini. Kemudian dalam hadis Ubadah bin Samit ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa yang bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, wa anna Isa abdullah wa rasuluh,
Dan sesungguhnya Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Jadi bukan Tuhan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Sampai nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal jannatul haq, surga itu jelas adanya. Wan narul haq, neraka itu juga jelas adanya. Adakhalahu Allahul jannata ala man kana minal amal. Maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Baik teman-teman sekalian, ya. Di hadis yang ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dengan konsekuensinya. Nanti ada bahasan khusus di bab yang lain tentang apa saja syarat la ilaha illallah. Orang yang sudah mengucapkan syahadat, kemudian tidak ada keraguan di hatinya, dia mengucapkan syahadat di atas ilmu, dia pelajari cara mengucapkan syahadat yang sahih, kemudian dia amalkan dalam kehidupan dia, kemudian dan dia meyakini Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan hambanya Allah. Ini ada dua keterangan dari para ulama, Pak. Nabi itu adalah utusannya Allah, bukan malaikat dan bukan Tuhan. Kemudian juga disebutkan Nabi itu adalah hambanya Allah, artinya manusia biasa. Bapak Ibu sekalian, sekarang betapa banyak orang yang menganggap wali Allah itu adalah sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang memuji, ya Sayyidana, wahai utusan kami, wahai cahaya kami, Nabi dipuji-puji sama orang-orang pada waktu itu. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Wahai manusia, jangan kalian banggakan diriku, jangan kalian angkat pujian untukku sebagaimana orang-orang mengangkat pujian untuk Isa sebagai Tuhan. Artinya apa? Nabi itu manusia biasa, tetapi Allah memberikan keistimewaan kepada beliau dengan diutusnya sebagai Rasul, diturunkan wahyu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya teman-teman, kalau Nabi saja tidak boleh kita meminta doa kepada dia. Artinya meminta doa dalam artian kalau bukan, misalnya begini Pak, contoh gini ya, antara syirik dengan tauhid itu bedanya tipis teman-teman. Nabi mengatakan syirik itu seperti semut yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Itu syirik. Terkadang syirik terlihat seperti tauhid. Kata para ulama, dulu di masa Nabi tidak pernah orang mengatakan ya Rasulullah turunkan untuk kami hujan, nggak pernah. Itu kesyirikan. Ya Rasulullah minta kami rezeki, nggak ada para sahabat seperti itu. Tetapi mereka mengatakan ya Rasulullah mohonkan kepada Allah agar Allah turunkan hujan untuk kami. Itu perbedaannya tipis ya. Yang pertama mereka minta turunkan hujan. Nah, ini kalimat kesyirikan, karena Nabi tidak pernah bisa menurunkan hujan. Tetapi memohonkan kepada Allah agar Nabi turunkan hujan, ini dibolehkan dalam syariat, selama dia orang soleh, kemudian dia masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka tidak boleh kita meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian ya, disebutkan di sini mengakui bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya, ini kan Nabi Isa ya, dalam hadis disebutkan kalau seandainya Nabi Musa hidup sekarang, kata Nabi, maka Nabi Musa harus mengikuti petunjukku. Seandainya Nabi Musa hidup sekarang, maka wajib Nabi Musa alaihissalam mengikuti petunjukku dan menjadi orang-orang yang mengamalkan sunnahku. Nah, artinya apa? Kalau kita mengakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuk beliau. Jadi tidak berlaku, Pak. Kaedah tidak berlaku, fatwa ulama tidak berlaku kalau sudah ada dalil yang tegas. Itu harus diingat itu. Karena banyak fatwa yang terkadang menyimpang dari dalil yang sahih. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang mendapatkan hidayah, orang yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian disebutkan di sini ya,
wal jannatu haq, dan surga itu benar adanya. Jadi surga itu bukan apa ya, bukan dongeng, bukan mimpi, bukan. Surga benar-benar ada, teman-teman sekalian. Dan surga itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at, tidak pernah kalian pandang keindahannya di dunia. Sekarang ini di dunia, Pak, kita bayangkan surga nggak akan pernah bisa. Karena kita hanya bisa membayangkan sesuatu yang pernah kita lihat, ya atau tidak? Kita misalnya pernah lihat nih, mungkin kita lihat pemandangan yang sangat indah. Kita nggak mampu bayangkan yang lebih daripada itu. Dan surga lebih hebat daripada itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga tidak pernah bisa dipandang dengan mata kalian keindahannya. Wala udhunun sami'at, telinga kalian tidak pernah mampu mendengarkan keindahannya selama di dunia. Saking dahsyatnya surga Allah. Wala khatara ala qalbi bashar, dan surga itu tidak pernah terbesit sedikit pun di hati kalian tentang keindahannya. Artinya kata para ulama, surga tidak bisa kita bayangkan seperti kehidupan dunia. Maka ingat teman-teman, tujuan hidup kita adalah surganya Allah. Jangan kesibukan membuat kita lupa, Pak. Kadang-kadang kita lupa. Kita sudah sibuk mencari kerja, sibuk dengan urusan kita, kita lupa meluangkan waktu untuk mengejar surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kalau kita berniat ikhlas, berniat tulus bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, surga itu menjadi salah satu impiannya orang-orang yang beriman. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan narul haq, dan neraka itu benar-benar ada, kata Nabi. Dia bukan dongeng, dia bukan kisah yang tidak akan terjadi. Makanya malaikat Mikail, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Mikail semenjak diciptakannya neraka, dia tidak pernah tertawa lagi. Dia tidak pernah tersenyum lagi. Itu malaikat Mikail, Pak. Makanya jangan kita anggap enteng yang namanya dosa, teman-teman. Jangan kita anggap enteng yang namanya urusan-urusan yang haram itu berat. Berat sekali. Makanya orang kalau pengetahuannya tentang neraka sedikit, dia akan anggap remeh yang namanya dosa. Kenapa ada orang yang nggak percaya sama surga? Surga itu ya, atau dia percaya cuman sekedar lewat lah. Kalau kita sholat kita masuk surga, ya. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, semakin kita tahu tentang hakikat surga, kita pelajari tentang keindahan surga, semakin kita itu ingin mengejar surga. Semakin kita tidak tahu tentang azab neraka, kita menganggap enteng azab neraka, kita tidak pernah membaca tentang azab-azab orang dalam neraka, semakin kita menganggap mudah yang namanya neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal neraka itu adalah sesuatu yang Allah siapkan benar-benar untuk orang-orang mujrimin, orang-orang yang berbuat dosa tapi nggak mau taubat. Itu neraka. Bapak Ibu sekalian, ikhwan, ya, antara neraka sama surga, kesimpulan para ulama hanya satu. Penduduk surga, ini sering saya ucapkan, penduduk surga adalah orang yang pernah berbuat dosa tetapi mereka kembali kepada Allah, apapun dosanya. Penduduk neraka, orang yang pernah makan riba, orang yang pernah durhaka, orang yang pernah meninggalkan sholat, orang yang pernah mencuri, tetapi mereka sebelum meninggal dunia bertaubat sama Allah. Adapun penduduk neraka, mereka yang pernah melakukan dosa yang sama, tetapi mereka tidak mau bertaubat kepada Allah. Kunci di situ saja. Kunci di masalah taubat. Makanya Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah 70 kali dalam satu hari. Itu minimal. Dalam hadis lain disebutkan 100 kali. Nah, jadi jangan pernah kita berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya, Pak, kalimat yang benar itu bukan hijrah, ya. Untuk di masa sekarang ini bukan hijrah. Ada orang bilang, Ustaz, saya udah hijrah, Ustaz. Saya udah hijrah. Sebenarnya kalimat yang harus sering kita semarakkan taubat. Karena orang dibilang kalau dia sudah hijrah, dia merasa dia nggak mungkin kembali kepada masa lalunya. Saya udah hijrah. Akhirnya dia merasa cukup dengan amal dia ketika itu. Tetapi kalau dia mengatakan saya mau taubat sama Allah, yang namanya taubat terus. Yang namanya taubat adalah terus.
Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertaubatlah kalian kepada Allah sampai syaitan berputus asa untuk membuat kalian ingin bertaubat. Ya, jadi ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya berbuat dosa. Kata Nabi, kamu taubat. Saya dosa lagi, taubat lagi, kata Nabi. Kata sahabat ini, sampai kapan ya Rasulullah? Sampai syaitan berputus asa untuk membuatmu ingin bertaubat. Jadi selama kita masih ada keinginan ingin taubat, itu masih di atas hidayah insyaallah. Selama taubat kita benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannah ala man kana minal amal. Dan Allah akan memasukkan seseorang ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Artinya ada orang besok masuk ke dalam surga karena dia mentauhidkan Allah walaupun amalnya belum banyak. Dan ahlu sunnah sepakat para ulama, orang yang beriman mentauhidkan Allah, kalau dia punya dosa Allah akan azab dalam neraka kalau Allah nggak ampunkan dosa dia. Tetapi kalau dia punya iman sebesar biji dzarrah, Allah akan kembalikan dia ke dalam surga. Jadi ahlu sunnah sepakat bahwasanya ada orang yang imannya sebesar biji dzarrah, tetap pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga Allah walaupun dibakar dulu di neraka, Pak. Cuman jangan kita anggap enteng. Banyak orang anggap enteng, oh yang penting kan masuk surga akhirnya. Bukan seperti itu cara berpikir orang beriman. Orang beriman itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang Allah jauhkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga, itu orang yang sukses. Coba perhatikan kalimat ini, Pak. Allah mengatakan apa? Orang yang dijauhkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, orang yang sukses di akhirat ketika dia masuk surga tanpa singgah dulu dalam neraka. Karena besok ada orang yang masuk ke dalam surga setelah diazab ribuan tahun dalam neraka. Itu ayat Quran luar biasa detailnya. Allah mengatakan orang yang sukses, orang yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang yang masuk ke dalam surga tapi dibakar dalam neraka dulu. Makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini terlihat keistimewaan tauhid adalah orang akan masuk ke dalam surga walaupun amalnya sedikit. Karena amal itu akan menentukan orang di surga yang mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fil jannati thamaniyatu abwab. Di surga itu ada 8 pintu, teman-teman. Kemudian ada 100 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang kedua itu seluas langit dan bumi. Itu derajatnya itu. Makanya besok ada orang-orang yang menyesal kalau sudah masuk ke dalam surga. Ibnu Qayyim sebutkan ada orang yang menyesal padahal dia sudah dalam surga. Oh, enggak bersyukur dong Ustaz, bukan enggak bersyukur dia. Tapi dia melihat teman-teman yang lain di surga yang lebih tinggi. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya dulu sedekah saya lebih banyak. Ya Allah, kalau seandainya dulu bacaan Quran saya lebih sering. Itu yang membuat dia menyesal. Karena ternyata keutamaan surga itu bertingkat-tingkat. Dan Nabi menyuruh kita, Bapak Ibu, ikhwan, untuk meminta surga yang paling tinggi, Pak. Walaupun kita ini banyak dosa. Jadi Nabi ajarkan sama kita untuk urusan surga, tinggikan cita-cita kalian. Untuk urusan dunia, rendahkan cita-cita. Artinya cita-cita dalam artian cita-cita ingin meraih dunia, mencintai dunia, itu direndahkan aja. Karena orang semakin besar ambisinya dengan dunia, akan semakin hilang kecintaannya kepada akhirat. Itu orang yang mentauhidkan Allah seperti itu, Pak. Dan dulu para sahabat Nabi, Bapak Ibu sekalian, dikenal ada yang kaya, ada yang miskin. Artinya jangan kita berpikir kalau kita jadi orang soleh hidup kita susah, belum tentu. Atau kalau kita jadi orang yang tidak beriman hidup kita enak, belum tentu. Sampai disebutkan dalam syarah Syekh Utsaimin dalam bahasan hadis ini, apa kata beliau rahimahullahu taala, Bapak Ibu sekalian, orang yang mentauhidkan Allah
Tidak ada kaitan antara kaya dan miskin. Jadi kaya dan miskin itu nggak ada kaitannya sama keimanan seseorang. Karena banyak orang bilang kalau orang kaya berarti Allah sayang sama dia, kalau miskin berarti Allah benci sama dia. Enggak, Pak. Kaya miskin itu nggak ada kaitan dengan ketakwaan, nggak ada kaitan dengan ilmu, nggak ada kaitan dengan kesolehan, nggak ada. Buktinya apa? Bukankah Qarun Allah kayakan dia? Bukankah ada 70 orang sahabat Nabi yang hidupnya miskin, ashabus suffah? Nah, artinya kaya miskin murni pemberian Allah. Yang diberikan kekayaan dia mengejar surga dengan kekayaannya. Yang diberikan kemiskinan dia bersabar dengan kemiskinan itu. Maka dua-duanya tetap punya kesempatan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin pada hadis yang terakhir ya. Hadis yang terakhir dari Imam Bukhari dan Muslim ya. Dari hadis Itban radhiyallahu taala anhu, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Dia masuk Islam ikhlas, dia beriman kepada Allah ikhlas, dia ridha dengan semua aturan-aturan Allah. Itu orang yang bersyahadat yang benar. Wa bataghi bidzalika wajhullah. Dan ketika dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, dia mengharapkan semua kehidupannya, mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, ini janji Allah, Pak. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, kemudian dalam ibadah kita mengharapkan hanya ridhanya Allah, Allah haramkan neraka untuk kita, teman-teman. Nah, di sini penting urusan niat sebenarnya. Makanya ketika kita beramal, jangan kita hanya berpikir ganjaran. Kalau saya sedekah, Allah ganti nggak ya? Kalau saya sholat, Allah buat saya kaya nggak ya? Nggak usah pikirkan itu, Pak. Karena urusan ganjaran Allah Maha Adil. Yang perlu kita pikirkan setiap kita selesai ibadah, ya Allah, semoga Engkau terima ibadahku. Itu yang paling penting. Karena kalau amal sudah diterima oleh Allah, kalau sholat kita, sedekah kita, bakti kita sama orang tua, kita ikhlas karena Allah, Allah terima amal kita. Urusan ganjaran Allah akan berikan sama kita. Allah nggak pernah ingkar dengan janji. Makanya kalau ada orang sekarang, Pak, selawatin ini dapat mobil, selawatan ini dapat ini, dia berarti mencari dunia. Yang penting dia beribadah sama Allah dan dia berharap Allah balas amal dia. Allah Maha Adil. Dan ingat teman-teman ya, Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim, Pak, ketika beliau selesai merenovasi Ka'bah, apa doa dia? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah ini sebagai ibadah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Nabi Ibrahim gak bilang, ya Allah saya sudah bangun Ka'bah, apa ganjaran saya? Enggak. Karena Ibrahim yakin kepada Allah, kalau amal sudah diterima, ganjaran pasti dapat. Maka fokuslah kita untuk memperbaiki amal kita, semoga itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fokusnya kita sekarang untuk memperbaiki dua kalimat syahadat kita, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan berkaitan penting dengan haram dan haramnya seorang hamba masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini sebagai materi kita pada pertemuan ini. Masih di bab yang kedua, insyaallah ta'ala kita akan jelaskan satu demi satu insyaallah. Kesimpulan dari bahasan ini teman-teman sekalian, bahwasanya ya, tauhid itu menjadi poin pertama dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwasanya ketika kita mentauhidkan Allah, akan diampunkan semua dosa-dosa kita. Karena setiap hari kita ini berbuat dosa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, falyatafaddal mashkurah. Ya, silakan Pak. Salah satu
Masjid ada kuburan ya? Iya. Kuburannya harus pindah posisinya memang tidak layak. Tapi tergantung dari niat sebenarnya. Seperti Aisyah tadi tidak Ya, baik. Untuk apa gunanya seperti itu? Yang pertama. Yang kedua ada satu juga dikatakan bahwa kemiskinan itu akan meningkatkan Kekufuran. Tadi disampaikan tulisan yang kayak miskin. Tidak ada kaitan. Ya. Ya, barakallahu fiik, Pak. Ya, yang pertama ya betul ya bahwasanya ibadah itu semua tergantung dengan niat. Jadi syarat ibadah itu ada dua. Pertama, niatnya harus karena Allah. Tapi niat saja tidak cukup, Bapak Ibu. Karena di atas niat yang karena Allah ini harus ibadah itu menyesuaikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaitannya tadi dengan syubhat tentang Aisyah ya radhiyallahu taala anha. Pertama yang harus kita ingat ya, tidak ada satupun para ulama, kalau kita membuka referensi-referensi para ulama yang mengatakan Aisyah itu memang senang di dekat kubur Nabi kemudian sholat di situ. Memang nggak ada riwayatnya, Pak. Jadi ini murni dari ustadz ini dia ngomong, murni dia ingin membantah sebenarnya. Dari masa ke masa dipahami bahwasanya para sahabat itu tidak pernah memuliakan yang namanya maqam. Mereka doa langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga ya, artinya Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau memang disebutkan Aisyah itu ya salat di sisi kuburan, kemudian baca Quran di sisi kuburan, pasti banyak para sahabat yang lain akan mengikuti cara yang sama. Tapi ternyata tidak ada satupun para sahabat yang mereka mengikuti cara ibadahnya yang disebutkan oleh Ustadz tadi. Artinya Aisyah ya, memang tinggal di kamarnya, tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukanlah berarti Aisyah selalu atau beribadah di sisi kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perlu ada rincian dari penjelasan ini sebenarnya. Nah, ini berbahaya sekali sebenarnya ya, karena memang Nabi itu dikuburkan di tempat beliau meninggal dunia. Apalagi sampai dikisahkan rumah Nabi kan kecil, berarti memang Aisyah sholat dekat situ gitu. Nah, ini tidak bisa menjadi dalil sebenarnya, karena memang larangan Nabi untuk tidak menyembah kuburan itu jelas ya, itu yang pertama. Baik, kemudian yang kedua ya, tadi disebutkan bahwasanya hadis yang menjelaskan kemiskinan dekat kepada kekufuran. Yang pertama Pak, ini hadisnya lemah. Jadi itu bukan hadis yang sahih ya. Jadi hadis yang mengatakan kemiskinan lebih dekat kepada kufur itu hadisnya lemah ya. Nah, biasanya memang hadis lemah ini akan bertentangan dengan banyak ayat Al-Qur'an. Nah, adapun doa yang mengatakan Nabi meminta kemiskinan, ya Allah, kumpulkan aku bersama zumratal masakin, bersama orang-orang miskin. Maksud dari hadis ini kata para ulama, ya Allah, tanamkan di hatiku sifatnya orang-orang miskin, tawadu ya, merendah, itu maksudnya. Jadi sebenarnya tetap tidak ada kaitan antara miskin dengan kaya dalam masalah ketaatan kepada Allah. Nah, jadi itu hadisnya lemah ya. Jadi tidak bisa kita pakai sebagai sandaran ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, masih ada teman-teman? Ya, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya agak melenceng dari tema tadi. Iya, boleh. Ya. Menurut adakah pandangan ulama? Menurut pandangan ulama itu lebih baik kita sedekah jariah subuh, tapi di masjid yang kita tahu itu masjidnya mungkin beberapa ada umat itu mengadakan kayak maulid, itu kan termasuk bid'ah. Mungkin atau lebih baik kita sedekah di siang hari atau di sore hari di masjid yang memang tidak ada mengadakan kayak maulid, ditakutkan sedekah jariah kita yang telah kita serahkan ke masjid tersebut dipakai untuk maulid. Oh, baik, barakallahu fiik. Ya, pertama begini, hukum asal ya, ketika seorang bersedekah, dia mendapatkan sesuai dengan niat dia. Itu hukum asal ya. Jadi misalnya nih ada orang misalnya sedekah untuk masjid.
niat dia untuk masjid memang, atau dia ada orang datang proposal nih, Ustadz ada proposal, kemudian kita sedekah ke situ, ternyata ini proposal palsu, uang kita disalahgunakan. Nah, tetap kita mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat, kita sudah mendapatkan pahalanya. Jadi hukum asalnya setiap kita bersedekah, kita sudah mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, cuman para ulama berbicara masalah kemaslahatan dalam agama, kemaslahatan dalam dakwah. Kalau memang kita tahu ya, uang yang kita berikan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan syariat misalnya, maka jangan kita sedekah ke situ. Ya, jangan kita sedekah ke situ. Kalau kita tahu ya, makanya pastikan betul ya, ketika kita bersedekah kemana uang kita ini perginya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika ditanyakan oleh para sahabat, yas'alunaka madza yunfiqun, kepada siapa kami infakkan harta kami? Kata Allah, pertama kepada kedua orang tua kalian. Jadi sasarannya jelas. Fawil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin, kepada kedua orang tua, kemudian kepada karib kerabat, dan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Jadi memang sebaiknya kalau antum ingin sedekah, antum harus tahu programnya apa, arahnya kemana. Tentu lebih besar pahala kita kalau kita sedekah ke orang yang jelas. Bisa kita punya harta nih, kita bukan bicara masalah pahala, tapi kita bicara masalah manfaat ke depan, kemaslahatan ke depan. Kita punya uang 1 juta, kalau kita sedekahkan untuk orang di jalan, bisa saja kita dapat pahala. Tapi kalau kita cari orang soleh ya, kemudian kita kasih dia 1 juta, ini 1 juta bisa dipakai manfaat untuk dia. Dia bisa kasih makan anaknya, atau mungkin dia bisa belikan baju, atau dia pakai untuk ke masjid, banyak manfaatnya. Tapi kalau kita kasih ke orang yang tidak jelas misalnya, belum tentu dia sholat, itu pertama. Dan orang yang tidak sholat ya, itu dosanya lebih besar daripada dosa zina, dosa mencuri dan seterusnya. Nah, artinya sebenarnya kalau dari segi hukum asal, antum mendapatkan apa yang antum niatkan. Ini subuh nih antum sedekah misalnya, ternyata uang antum dipakai untuk hal-hal lain, nah, itu di luar kuasa kita. Tapi kalau antum tahu ternyata uang ini akan dipakai untuk hal-hal yang lain, maka jangan sedekah ke situ. Jangan sedekah ke program itu, bukan ke masjidnya, ke program itu. Masjid semua baik Pak, tapi yang mengurusnya kadang yang tidak baik. Semua masjid baik, maka sebenarnya kurang tepat kalau kita katakan jangan sedekah ke masjid itu. Masjid semuanya mulia. Kalau masjid itu dibangun atas nama Allah, dibangun untuk wakaf dakwah, dia mulia. Tapi yang perlu kita perhatikan ya, adalah orang-orang yang diberikan amanah di dalamnya. Jadi kalau bisa memang antum perjelas kemana harta itu keluar. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa mohon nasihatnya untuk kami untuk semangat kembali beribadah kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, nasihatnya untuk semangat menuntut ilmu agama, terutama kalau sudah sampai rumah, terkadang sudah disibukkan untuk membantu istri untuk mengurus anak ataupun istri di rumah. Baik ya. Nasihat yang paling terbaik, nasihat tentang kematian. Ingat-ingat mati. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal quluba tasda kama yasdaul hadid, sesungguhnya hati manusia itu berkarat seperti berkaratnya besi-besi kalian. Maka kata para ulama, hati kalau sudah berkarat, hilanglah semangat ibadah, mulai futur, salat sunnah mulai jarang ya, mulai jarang membaca Al-Quran, zikir pagi petang ditinggalkan. Kata Nabi, kalau ini muncul, obatnya 2 saja. Tilawatul Quran, dia paksakan dirinya membaca Al-Quran, wa zikrul maut, dan dia sering-sering mengingat yang namanya kematian. Sampai kata Ibnu Qayyim ya, hendaknya seorang itu menyisihkan waktu dalam 1 hari untuk dia bermuhasabah dirinya. Sisihkan waktu, mungkin 20 menit, 10 menit, mengingat yang namanya kematian. Itu akan menyadarkan kita teman-teman. Nah, biasanya orang kalau sudah malas ibadah ya, itu karena jatuh kepada dosa-dosa. Malas ibadah berarti imannya turun nih. Kalau iman itu turun pasti karena dosa. Cuman bedanya Pak ya, orang dulu mereka tahu karena dosa apa. Contoh salah seorang ulama ya, dia pernah masuk masjid ya, kemudian dia lihat ada seorang laki-laki badannya besar. Terbetik di hati dia, ini laki-laki ke orang hamil nih.
badannya besar, perutnya buncit dan seterusnya lah. Apa kata imam ini? Semenjak itu Allah mengharamkanku bangun malam selama 3 bulan. Bayangkan tuh Pak, belum diucapkan, baru terbesit di hati. Cuman dia tahu, oh ini karena dosa saya tadi pagi. Kalau kita kan karena saking banyak dosa nggak tahu lagi yang mana dosa kita. Nah artinya apa? Dosa itu ya, akan berpengaruh kepada semangat ibadah kita. Maka kalau kita sudah mulai futur, mulai hilang semangat kita ya, maka jangan lupa juga berdoa kepada Allah. Karena yang membuat kita semangat siapa? Allah. Maka ketika kita sedang lemah, malas, doa sama Allah. Karena hanya Allah yang bisa mengokohkan hati seorang hamba. Kebanyakan orang ketika dia futur, dia ikutin futurnya dia, diikutin malasnya dia. Tapi kalau dia lawan ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikkan hatiku, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kata para sahabat, saking seringnya Nabi membaca itu sampai kami bisa menghafalnya. Sering Nabi mengucapkan itu Pak. Nah ini cara yang pertama ya, ingat dengan kematian, bahwa setelah kita meninggal dunia ada pertanggungjawaban. Kemudian sering berdoa kepada Allah agar diberikan semangat ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Oh ya baik. Adapun orang-orang yang mungkin sedang futur dalam menuntut ilmu agama ya, memang kalau futurnya dalam batas wajar itu manusiawi. Seperti hadisnya Hanzalah. Hadis Hanzalah, ini Hanzalah salah seorang sahabat, dia mengatakan nafaqul Hanzalah, aku sudah munafik nih kata dia. Kata Abu Bakar, kenapa kamu munafik? Karena aku kalau dekat dengan Nabi, bersama Nabi, kami ini semangat menuntut ilmu, semangat beribadah. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, berjumpa dengan istri, pekerjaan, semangat itu kurang. Kata Abu Bakar, saya juga kayak gitu. Lihat Pak, Hanzalah tidak mungkin dia berpikir seperti itu sampai dia orang yang suka bermuhasabah berarti. Dia muhasabah, saya kalau dekat sama Nabi kok semangat. Tapi kalau udah bekerja, udah pulang ke rumah, kesibukan kerjaan, kami lupa lagi sama Allah, lupa lagi dengan surganya Allah. Akhirnya mereka berdua datang sama Nabi. Mereka ceritakan, ya Rasulullah, kami kalau sedang dekat dengan engkau, kami semangat mengejar surga. Kalau sudah pulang ke rumah, bekerja dan seterusnya, seakan-akan surga menjauh dari kami. Apa kata Nabi SAW? Wahai Hanzalah, kalau semangatmu itu terus seperti itu, ketika dekat dengan aku kamu semangat, bekerja juga semangat, ketika berbuat dosa juga semangat nggak berkurang, malaikat akan turun menyalami tangan kamu. Artinya apa? Kamu bukan manusia lagi, kamu tuh malaikat berarti. Artinya nggak ada orang yang bisa terus naik, Pak. Nggak ada tuh. Nggak ada orang yang bisa terus naik imannya. Pasti ada imannya turun. Nah, artinya kata Nabi SAW, walakin sa'atan. Tetapi terkadang seorang itu semangat dan terkadang seorang itu menurun semangatnya. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang ketika semangatnya turun, dia sedang futur, dia tetap di atas sunnahku, maka Allah akan memberikan kembali taufik kepada dia. Artinya nih, kalau sedang malas menuntut ilmu, jangan berbuat dosa besar. Misal semangat belajar, pindah kepada aktivitas yang lain. Mungkin ya, dengarkan murotal ya, mungkin melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nanti Allah akan memberikan kembali semangat yang sama. Tapi kalau kita sedang malas menuntut ilmu agama, ingat juga manfaatnya apa? Ingat manfaatnya. Orang kalau tidak pernah mengingat manfaat belajar, dia nggak akan pernah mau belajar, Pak. Dan ingat hadis Nabi SAW, Allah benci kepada seorang yang paham dengan urusan dunia tetapi bodoh dalam perkara akhirat. Allah benci, Pak. Maka jangan kita ini terbiasa untuk kagum kepada orang yang ahli dunia tapi cara wudhu dia nggak paham. Jangan kita kagum sama orang-orang seperti itu. Allah mengatakan, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Ya Muhammad, jangan kamu kagum kepada harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah ingin mengazab mereka dengan dua nikmat itu. Nah, artinya kalau semangat belajar sedang turun ya, tadi caranya. Dan juga penting adalah sering-sering membaca kisah-kisah orang-orang yang punya semangat yang tinggi, Pak. Ada judul buku dan diterjemahkan namanya Gila Baca ala Ulama. Itu luar biasa, Pak. Ibnul Jauzi itu disebutkan, Bapak Ibu, sebelum beliau berumur 20 tahun,
Beliau sudah membaca lebih dari 20.000 jilid buku. 20.000 Pak, udah dibaca sama beliau. Dan ingat perintah pertama apa yang turun kepada Nabi? Iqra, baca. Bukan mendengar saja, tapi baca. Nah, orang kalau sudah cinta dengan ilmu, suka membaca, ya, lama-lama dia akan menghargai yang namanya waktu. Pernah disebutkan oleh salah seorang ulama, Bapak Ibu, ada ulama ini, saking dia itu cinta sama ilmu, suka membaca, suka mempelajari ilmu, dia setiap makan roti, dia celupkan ke air. Roti dulu kan keras-keras, Pak, nggak kayak sekarang, ya. Sekarang roti, Masya Allah, roti dulu kan keras-keras. Setiap dia makan, dia celupkan ke air, baru dia makan. Apa kata dia? Karena ada selisih detik. Kalau roti yang kering, sekian menit makannya. Kalau roti yang basah, lebih cepat selesai saya makan. Artinya dia menjaga waktunya. Waktu benar-benar berharga sama dia. Dan waktu, teman-teman, Allah tanya di hari kiamat, untuk apa kita habiskan? Maka di antara talbis iblis, orang terlalu banyak melakukan perbuatan yang mubah, berlebih-lebihan dalam hal yang mubah. Bukan nggak haram, tapi berlebih-lebihan. Contoh misalnya kalau ibu-ibu nih ya, ada ibu-ibu yang hobi masak, boleh. Tapi kalau dari pagi masak sampai malam, nah ini udah berlebihan. Nggak sempat baca Quran, nggak sempat mungkin berzikir. Sama kayak kita nih, kita mungkin punya hobi apa? Ada orang mungkin hobinya futsal misalnya, hobi olahraga, boleh. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan, sholat tinggal, ke masjid nggak sempat lagi, zikir pagi petang nggak bisa, nah ini sudah tercela berarti. Jadi hati-hati dengan kebiasaan yang berlebih-lebihan, ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, cukup insyaallah. Ya, taib. Taib, sudah jam 1:15 ya, karena tadi zuhur cepat ya. Zuhur cepat ya. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini menjadi pemberat timbangan kita di hari akhirat. Dan yakinlah antum kepada Allah, setengah jam, 1 jam yang kita luangkan untuk belajar, kita nggak tahu betapa banyak ampunan yang Allah turunkan untuk kita. Karena 1 jam kita belajar, itu seluruh ikan di lautan beristighfar untuk penuntut ilmu. Itu hadis yang harus kita ingat, Pak. Hatal hitanul fil bahar. Kita duduk 1 jam nih di majelis ilmu. Apa kata Nabi? Seluruh ikan di lautan beristighfar untuk orang-orang yang sedang belajar ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan tersebut, ya. Aqulu qauli hadza, apa yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang dan salah karena kurangnya ilmu saya dalam menyampaikan, semoga Allah memaafkan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.